Saudara-saudari sekalian, salah satu hal yang menjadi bahaya dari suatu ritual keagamaan adalah bahwa begitu kuatnya penetapan mengenai peraturan-peraturan ritual, sehingga kemudian orang melihat bahwa yang penting adalah peraturannya dan bukan tujuannya. Padahal sebetulnya peraturan itu dibuat untuk suatu tujuan agar orang menjadi lebih suci. Kalau dia mengikuti perayaan Ekaristi atau dia mengikuti devosi atau apapun juga, yang penting bukan bahwa dia harus mengambil air suci, kemudian harus berlutut, harus berdiri. Bukan itu yang penting. Itu adalah segala sarana supaya ibadat itu dapat berjalan dengan hikmat. Tetapi yang lebih penting adalah apakah setelah itu orang sungguh-sungguh menjalankan yang disebut dengan oktopraksi, yaitu belas kasihan. Maka kalau kita lihat di dalam bacaan Injil, bagaimana Yesus itu berhadapan dengan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, dia menyadarkan bahwa yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kalau kita menelusuri sejak hari Minggu, kita melihat di sana bahwa Kitab Suci menampilkan banyak hal berhubungan dengan konflik Yesus dengan orang-orang Yahudi, terutama ahli Taurat dengan orang Farisi. Orang Samaria yang kemarin malah mengenai kuk, datanglah kepadaku, engkau yang lemah, yang letih lesu, aku akan meringankan. Mengapa kok Yesus mengatakan begitu? Karena kuk itu bagi orang Yahudi itu adalah sesuatu yang harus disandang, harus dijalankan. Itu adalah kumpulan hukum Taurat yang jumlahnya 613. Dan mereka bangga sekali menjalankan hukum Taurat itu sehingga mereka lupa bahwa hukum Taurat itu berakar pada dua hukum saja. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Kalau kita ke gereja, maka kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Di luar gereja kita tunjukkan cinta kita kepada sama. Dan dua-duanya itu dijalankan bersama-sama. Yang itu disebut dengan otopraksis, artinya perbuatan. Maka saudara-saudara sekalian, gereja kalau kita melihat tidak pernah bosan untuk terlibat di dalam situasi-situasi rawan di dunia ini. Karena gereja hadir bukan untuk berdoa, tapi gereja hadir untuk terlibat menyelamatkan dunia ini. Maka ada kata-kata, marilah kita menggumuli dunia, terlibat dalam dunia untuk meraih surga. Artinya, surga itu hanya bisa diraih kalau kita sungguh-sungguh terlibat di dalam usaha perdamaian dunia ini. Dan itulah adalah tugas gereja. Gereja memang adalah lembaga keselamatan. Tapi lembaga keselamatan itu hanya berhasil kalau dia membawa keselamatan itu di tengah-tengah dunia yang tidak pernah selesai dengan banyak urusan. Dunia itu bukan dengan begitu banyak masalah, itu bukan suatu ranah kutukan, tapi ranah rahmat di mana kita terpanggil untuk memperbaiki. Kita lihat mengapa Ibu Teresa cepat menjadi santo. Karena apa? Dia melihat kebutuhan. Dan persis yang dia buat itu seperti dalam Matius bagian terakhir. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, itulah yang disebut dengan otopraksis. Maka saudara-saudara sekalian, semoga iman kita tidak berlandaskan pada ritual, tapi iman kita berlandaskan pada apa yang sudah akan kita buat setelah mengikuti perayaan Ekaristi ini. Amin.